kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pentingnya berkata jujur, meminta maaf, dan bertanggung jawab. Sudah pada siap belajar semuanya? Siap. Oke, jadi Ibu punya cerita nih. Pada suatu hari, Rani mengerjakan tugas bersama temannya Tika. Rani meminjam pensilnya Tika. Tiba-tiba ketika Rani mengerjakan tugas, pensilnya patah. Rani bingung dong, dia harus apa? Kira-kira apa yang harus dilakukan Rani? Apa yo? Kata jujur. Lalu? Oke, benar. Berkata jujur, kemudian meminta maaf. Awalnya Rani takut mau meminta maaf kepada Tika. Tapi setelah dia pikir, wah ternyata meminta maaf dan berkata jujur merupakan salah satu bentuk perilaku terpuji. Jadi Rani menghampiri Tika nih. Kemudian Rani berkata, kata Rani, Tika maaf ya, pensilnya patah. Nah, Tika tidak marah, justru Tika bangga kepada Rani. Lalu Tika menjawab, tidak apa-apa Rani, terima kasih ya sudah mau berkata jujur dan meminta maaf atas kesalahanmu. Oke, jadi ketika kita berbuat salah, kita tidak perlu takut untuk meminta maaf dan berkata jujur. Jujur merupakan salah satu bentuk pengakuan dengan sebenar-benarnya. Dan meminta maaf itu merupakan salah satu bentuk bahwa kita menyadari dan mengakui kesalahan kita. Nah, jadi di sini siapa yang masih takut untuk berkata jujur? Ayo, masih ada yang takut nggak untuk berkata jujur? Nggak takut, keren. Nggak ada yang takut kalau mau berkata jujur. Di sini berarti sudah menanamkan karakter baik sejak dini. Nah, ketika kita berkata jujur, memang mungkin kadang ada yang marah atau tidak terima. Seperti pada saat kita menjatuhkan piring atau gelas, kemudian kita berkata jujur kepada orang tua kita, mungkin orang tua kita memang akan marah. Tetapi di balik itu mereka akan bangga terhadap diri kita, terhadap kita yang sudah berperilaku jujur, mengakui kesalahan, dan mau meminta maaf. Teman-teman juga harus menerapkan perilaku tersebut, baik di lingkungan pertemanan ataupun di lingkungan keluarga. Karena berkata jujur dan meminta maaf itu merupakan salah satu bentuk bahwa diri kalian itu berperilaku baik dan mencerminkan kalian anak yang baik. Orang-orang akan senang berteman dengan kalian. Orang tua kalian akan bangga memiliki anak yang mau meminta maaf dan berani berkata jujur. Jadi, mari kita terapkan perilaku jujur dan meminta maaf dalam kehidupan sehari-hari. Sepakat? Keren. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Oke, halo semuanya. Di sini Ibu minta 2 orang bermain peran ya. Tadi Talita sama Joda. Nah, di sini Talita pura-pura buat jatuhin kotak pensilnya Talita. Saya jatuh nih. Saya jatuh lagi belajar, jatuh kena tangannya. Oke. Nah, terus di situ Joda minta maaf. Nah, ketika Joda berbuat salah, Joda harus bersikap apa kepada Talita? Iya, bilangnya gimana? Oke, di sini Talita bilangnya nggak apa-apa dan sambil Talita sama Joda beresin bareng-bareng. Terus dinaikin lagi ke atas meja. Nah, kalau udah, nah jadi adik-adik, ini merupakan salah satu sikap dari tanggung jawab dan juga kerjasama. Tanggung jawabnya di mana? Bahwa di sini Joda bertanggung jawab terhadap kesalahannya dan mengakui kesalahannya kalau dia tidak sengaja dalam menjatuhkan pensilnya Talita. Dan di sini dia mengakui kesalahannya. Juga responnya Talita di sini dia bilang nggak apa-apa. Lalu bentuk kerjasamanya di sini Talita dan juga Joda merapikan kembali pensilnya
ke dalam kotak pensil dan menjadikannya di atas meja. Jadi itu merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dan juga kerjasama yang baik. Jadi adik-adik mulai paham lah ya bentuk tanggung jawab dan juga kerjasama yang baik. Oke, di sini tanggung jawab, kerjasama, dan sikap jujur boleh kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, sedikit tambahan. Sikap jujur, meminta maaf, dan bertanggung jawab itu merupakan salah satu bentuk karakter baik. Sekarang Ibu tanya nih, bentuk karakter yang tidak baiknya seperti apa? Nakal, dia memang berbuat kesalahan, tapi setelah itu dia mau meminta maaf. Berarti dia bertanggung jawab, begitu ya. Oke, Ibu rasa kalian sudah paham ya dengan boleh apa ingin bertanya? Boleh. Kalau lupa itu nggak tahu. Gimana? Kalau itu ada salah, Ya. lupa, tapi nggak tahu gimana caranya. Kalau dia lupa biasanya Lupa. minta maaf. Nggak apa-apa, nanti semisal bertemu lagi dengan orang tersebut, kamu bisa bilang maaf ya, waktu itu aku ngelakuin kesalahan ini, kayak gitu. Iya, Nanti soalnya hari ini lupa. ya besoknya bisa Ketemu lagi, ketemu lagi. lebih ingat. Dut, misalnya Talita, maaf ya kemarin itu aku jatuhin pensil kamu terus patah gitu, minta maaf ya gitu. Bisa diminta maafnya untuk hari berikutnya. Dan yang memaafkan pun harus berbesar hati untuk memaafkan kesalahan orang yang minta maaf. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, nggak tahu mau nanya apa? Ayo, Ibu. Nah, jadi sebagai bahan evaluasi, sekarang saat ini kalian sudah memahami tentang apa? Dari pembelajaran hari ini, Ya, boleh Talita? Ayo, gimana deh? Berkata duduk. berkata jujur. Bagus, keren. Namanya? Bobby. Bobby, pintar Bobby. Terus apa lagi ya Talita tadi? Minta maaf. Keren. Terus? Ya, apa lagi? Mengakui kesalahan. Yeay, pintar. Bobby hebat Bobby ya. hebat ya. Teman-teman yang lain juga hebat nih. Pasti nanti akan menerapkan di kehidupan sehari-hari kan. Oke, jadi pelajaran yang dapat kita ambil hari ini adalah tentang pentingnya berkata jujur, meminta maaf, dan bertanggung jawab. 3 hal ini merupakan bentuk karakter baik yang harus kita tanamkan nih dari kita kecil. Kenapa? Agar terbiasa. Nanti kalau nggak ditanamkan kayak mana, Bu? Kalau nggak ditanamkan, semakin kalian dewasa tidak terbiasa mengucapkan atau berperilaku 3 hal tersebut, kalian akan menjadi anak yang kurang sopan. Bisa-bisa kalian tidak disenangi banyak orang karena perilaku kalian. Oke, Ibu rasa cukup ya. Semoga kalian dapat menerapkan 3 hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari, baik berteman maupun di lingkungan keluarga. Jadi pada kesempatan kali ini ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menyimak penjelasan dari Ibu, sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kalian semua keren. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.